Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Karena Dia hendak menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Dan Dia Allah itu Maha Perkasa. Maaf. Dan Dia Allah itu Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lagi sekali kita berjumpa di pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, menjadi asbab dilimpahkannya rahmat dan hidayah Allah kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan arti kehidupan dunia.
Jika tidak salah ingat, jika tidak lupa, ayat terakhir yang kita pelajari, yakni ayat yang keempat, muka surat 26. Betul ke? Ayat yang keempat, muka surat 26. Betul ya? Saya ingat-ingat lupa. Betul, alhamdulillah. Sekarang kita akan pelajari, lihat muka surat 27. Ayat yang kelima itu, muka surat 27, ayat yang kelima paling atas, itu pun juga kita telah pelajari, karena ayat itu sama dengan ayat yang ke-6 muka surat 25. Coba Jamal lihat muka surat 25, ayat yang ke-6 paling atas, itu sama dengan ayat yang muka surat 27, ayat yang kelima juga paling atas. Muka surat 26, ayat yang ke-6 maksudnya paling atas. Jadi tidak perlu diulangi. Tolong bagi tanda ya. Yang sama tidak perlu diulangi. Ayat kelima, muka surat 27, sama dengan ayat yang ke-6, muka surat 25. Jadi tidak perlu diulangi. Demikian juga nanti, ayat yang ke-7, muka surat 27. Ayat ke-7, muka surat 27. Itu pun sama dengan ayat yang ke-4, muka surat 26. Jadi yang sama itu bagi tanda. Ya. Jadi kita tidak perlu mengulanginya. Saya ulangi, ayat yang ke-7, muka surat 27, sama dengan ayat yang ke-4, muka surat 26. Jadi tidak perlu diulangi. Ini bermakna, hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-6, muka surat 27. Saya, supaya tidak salah, muka surat 27, ayat yang ke-6. Ini pelajaran kita hari ini. Yang tidak ada buku, rujuk surah Ibrahim, ayat yang ketiga. Surah Ibrahim, ayat yang ketiga. Oh, tinggal satu, saya beritahukan, terus bagi tanda ya. Muka surat yang ke-27 ini, sama sekali tidak lihat bukunya. Tadi ada 2 ayat yang tidak perlu kita pelajari karena sudah. Ya. Jadi terus saja ayat yang ke-6. Ibrahim ayat 3. Mungkin ada yang ingin membacakan, saya persilakan. Tolong bacakan. Ingin tabaruk, ingin mendapatkan keberkatan lebih insya-Allah buat kita semuanya. Sila. Siapa ingin membacakan, tolong bacakan. Ayat ke-6, muka surat 27, atau Ibrahim ayat 3. Silakan.
Ada yang tidak membaca? Saya cuba, Ustaz. Silakan. Ayat 7, eh? Ya. Auzubillah. Ayat yang ke-6 muka surat 27. Dalam Al-Quran. Bukan dalam buku. Buku dan buku. Saya, Ada buku tak? saya tak ada buku. Tak ada buku, surah Ibrahim ayat 3. 7 ya? Dah, ayat berapa? Ayat 3. Oh ya. Tak, tadi saya cerita yang muka surat itu yang ada bukunya, bukan Quran. Okay. Kalau Quran ayat berapa, Ustaz? Surah Ibrahim ayat 3. Oh, ayat 3. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Terjemahannya? Ada terjemahannya? Dalam Quran dia kata, orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok berpesong. Mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Okey. Di Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Alladzina yastahibbun. Orang-orang yang mereka lebih mencintai, menyayangi al-hayatad dunya, akan kehidupan dunia, alal akhirah, atas kehidupan akhirat. Karena kehidupan ada dua, di sini dan di sana. Yang sekarang dan yang nanti. Orang-orang ini lebih menyukai, menginginkan kehidupan yang di sini. Sehingga mengabaikan kehidupan yang di sana. Satu. Yang keduanya, wa yasudduna an sabilillah. Mereka terus-menerus menghalang, menutup, sama ada menutup bagi dirinya, menghalang bagi dirinya, atau menutup, menghalang bagi orang lain, an sabilillah, dari jalan Allah. Menutup dirinya dari mengikuti jalan Allah, atau menghalangi orang lain daripada mengikuti jalan Allah. Kedua. Yang ketiga, jalan Allah yang lurus, Shiratal Mustaqim, yang pasti benar, wa yabghunaha 'iwaja. Dan mereka menjadikannya, berusaha untuk menjadikan jalan Allah yang lurus itu menjadi bengkok. Atau mereka mencari jalan yang bengkok. Walhal Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus. 3. Orang-orang yang seperti ini, ulaika, orang-orang itulah, fi dhalalin, di dalam kesesatan, bukan sesat, di dalam kesesatan. Lebih daripada sesat, karena ia berada di dalam kesesatan, dibungkus, terbungkus dalam kesesatan, ba'id, yang jauh. Saya sampaikan dahulu apa kata mufassir terkenal Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa sifat di dalam ayat ini terhadap orang-orang yang telah berada dalam kesesatan yang jauh.
Bi annahum yastahibbunal hayatad dunya al akhirah. Itu yang pertama. Punca kesesatan seseorang dan hidup seseorang itu yang pertama, ia mengutamakan kehidupan yang di sini, mengabaikan kehidupan yang nanti. Dengan bahasa yang agak kasar, rela menjual kebahagiaan akhirat karena bagi mereka belum tentu, bagi mendapatkan kesenangan kehidupan dunia yang sekejap. Takut menghadapi ujian, kesusahan, penderitaan di sini, sehingga ia mengabaikan penderitaan dan kesusahan azab akhirat. Bagi mereka yang penting senang di sini, tertawa di sini, dihormati di sini. Yang nanti karena mereka fikir tak mungkin, tak pasti, entah iya entah tidak, diabaikan, bahkan dikurbankan. Yuqaddimunaha wa yu'thirunaha 'alaiha. Orang-orang ini lebih mendahulukan, mengutamakan al-hayatud dunya atas kehidupan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya dalam surah Al-A'la. Ya'maluna lid-dunya wa nasu al-akhirah, kata Ibnu Katsir. Mereka sanggup melakukan apa sahaja bagi mendapatkan apa yang mereka cita-citakan untuk kehidupan yang di sini, pada masa mereka melupai akan kehidupan yang nanti. Tarakuha wara'a dhuhurihim. Kehidupan akhirat itu mereka tinggalkan di belakang. Tidak ada langsung dalam pikiran mereka, tidak ada langsung dalam jadwal kehidupan harian mereka. Langsung tak ada. Semua gerak-geriknya hanya untuk kepentingan di sini yang sifatnya hanya sedikit dan sesaat. Yang keduanya, yasudduna an sabilillah tadi. Mereka menghalang diri daripada mengikuti jalan Allah. Jika bertembung antara perintah Allah kepada dirinya dengan keinginan hawa nafsunya, bahal mengikuti perintah Allah itu jalan yang lurus. Mengikuti gendak nafsu itu jalan yang bengkok. Jika bertembung, nak buat apa yang Allah suruh, kehendak hawa nafsu, tidak mendapat habuan. Nak mengikuti hawa nafsunya, ya perintah Allah mesti tinggal. Tanpa segan, tanpa berfikir panjang, keinginan nafsu yang diutamakan. Perintah Allah yang dikorbankan. Jalan Allah yang dia tutup. Dia sendiri yang menutup diri untuk mengikuti jalan Allah. Bila ada arahan daripada Rasul, buatlah ini, jangan buat yang itu. Tapi kerana perintah Rasul ini bercanggah dengan hawa nafsunya, maka perintah Rasul ditinggalkannya. Walhal ittiba'ur Rasul, itu adalah jalan Allah yang lurus. Jadi siapa yang mereka ikuti? Bukannya jalan Allah, bukannya jalan Rasul, bukannya Allah punya Rasul, hawa nafsu.
Dalam siri-siri yang lepas, kita telah pelajari, jamaah sekalian, bolehlah dikatakan kebanyakan, kalau kita tak kata semua lah, ya mungkin semua bahkan. Semua perintah Allah dan perintah Rasul ini sentiasa bercanggah dengan kehendak hawa nafsu. Saya ulangi. Semua perintah Allah, semua perintah Rasul, dan ini jalan Allah yang lurus, bercanggah, berlawanan dengan kehendak hawa nafsu. Sungguh pun perintah Allah dan perintah Rasul itu bersesuaian, seiring, sejalan dengan fitrah kita. Kalau dengan fitrah kita, kehendak Allah dan kehendak Rasul itu seiring sejalan. Tapi bila dengan hawa nafsu kita, berlawanan. Perintah Allah, perintah Rasul kata buatlah, tapi hawa nafsu kata jangan. Kehendak Allah, kehendak Rasul jangan buat, tapi nafsu kata mana boleh, kita kena buat. Sentiasa bercanggah. Orang yang contoh yang kedua ini, dia lebih mengutamakan apa arahan hawa nafsunya. Tak sesat macam mana. Dan memang tidak mudah karena orang mesti mengorbankan kehendak nafsunya. Tak tahu saya sudah berapa kali bagi contoh kisah Musa alaihi salam. Tapi saya ulangi sedikit sahaja. Begitu Musa dilantik oleh Allah menjadi utusannya di kaki Bukit Tursina, bukan di puncaknya ya, di kaki Bukit Tursina, di lembah yang namanya Tua, Al-Wadul Muqaddas, lembah apa itu? Wad ya, lembah lah. Muqaddas ya. Yang disucikan namanya Tua. Selepas dilantik oleh jadi utusannya, kan Allah bertanya pada Nabi Musa tentang tongkat yang Musa pegang. Musa, apa yang ada di tanganmu? Lihat dalam surah Toha nanti. Apa yang di kamu? Musa kata, ini tongkat ya Allah. Musa bahkan jelaskan, tongkat ini ya Allah, aku gunakan untuk menjaga keseimbangan badan. Jika panjat bukit, turun lurah. Bahkan dengan tongkat ini aku carilah makanan-makanan untuk kambing peliharaanku. Dan masih banyak lagi lah. Ringkas kata, Musa beritahu, tongkat ini boleh kata nyawa kedua dalam perjalanan pengembaraan di padang pasir. Senjata lah. Sangat-sangat mustahak, sangat-sangat diperlukan yang namanya tongkat bagi Musa saat itu. Tak ada niat untuk meninggalkannya, untuk membuangnya, bahkan menjualnya pun tidak. Tiba-tiba Allah kata, kalau begitu Musa, Al-Qihab, buang ajalah tongkat. Tengok, perintah Allah, buang. Ingat ya, perintah Allah adalah jalan yang lurus. Mengikuti perintah Allah, jalan lurus. Meninggalkan Allah, jalan lurus. Sabilillah, lurus. Musa sangat memerlukan tongkat itu. Ini penting ini, sangat mustahak ini. Tiba-tiba Allah kata, buang Musa. Coba, bercanggah atau tidak dengan keinginan hati Musa? Pasti bercanggah. Ikut nafsu, ikut kehendak Musa. Katalah Musa itu kita. Mana boleh. Saya tak bercadang nak buang. Tapi Allah kata, buang. Di sini Nabi Musa telah beri contoh kepada kita. Ya, buang saja. Karena Allah suruh. Nafikan permintaan kehendak hawa nafsu. Dibuang tongkat itu. Walaupun mungkin dia masih berfikir risiko yang akan dihadapi jika dia sudah kehilangan tongkat.
Berat ke, kecil, ringan ke, besar ke, kecil ke, dasar di situ, tak apa. Hilang tongkat. Buang. Allah yang suruh. Allah yang suruh. Ikut jalan Allah. Kempunan hawa nafsunya. Musa berjaya di sini. Setelah dibuang, dicampak, falqaha, faidahiyah, hayatun tas'a. Tiba-tiba berubah menjadi ular dengan kehendak Allah. Bertukar menjadi ular. Tas'a. Oh, bergerak. Musa takut. Sebagai manusia, takutlah. Sama ada takut kepada ular atau terkejut. Macam mana tongkat itu jadi ular? Boleh jadi kedua-duanya menjadi puncak ketakut, rasa heran. Nak lari. Hawa nafsunya kata lari Musa. Ini ular, ini bahaya. Tidak perlu kamu bertunggu berlama-lama di sini. Lari. Apa kata Allah? Khudha. Musa tangkap semula itu ular. Tangkap. Ikutkan nafsu, lari. Ikut Allah, tangkap. Bercanggah lagi. Musa bukan mengambil risiko. Dia sudah tidak fikir lagi apa risikonya nanti bila ular itu ditangkap. Dia sudah tidak fikir. Ini suruhan Allah. Kami hamba, dia Tuhanku, suruh tangkap, tangkap. Menjadi tongkat semula. Pengajaran yang penting sekali daripada kisah Musa ini. Inilah dalam kehidupan. Seringkali kita ini dihadapkan kepada pilihan. Nak pilih mana dalam hidup ini? Mematuhi perintah Allah kah? Yang tidak ringan, tidak mudah kerana bercanggah dengan kehendak hawa nafsu? Atau mengikuti hawa nafsu kah yang lebih memuaskan kita tetapi menderhaka pada Allah? Jika seseorang lebih mengutamakan memenuhi kehendak nafsunya untuk mendapat kepuasan sesaat di sini dan tergamak mengabaikan perintah dan larangan Allah, jalan Allah tertutup atau dia tutup, ini sebab kesesatan kedua. Sesat yang silam. Tidak perlu tunggu besok lusa. Saat itu sudah sesat. Dan bukan sesat fi dolal. Fi itu di dalam. Jadi ibarat kesesatan itu satu ruangan, ia berada di tengah-tengah. Dikepung, diliputi oleh kesesatan. Sangat dahsyat. Kalau dia sesat itu mungkin ya dari satu aspek. Tapi kalau di dalam kesesatan, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, menjadikan jalan Allah yang lurus ini bengkok. Artinya apa? Dia hanya ingin menerima perintah Allah ini jika sesuai dengan kehendaknya. Macam mana agar hawa nafsunya tetap dapat dipenuhi permintaannya, pada masa yang sama perintah Allah tidak dilanggar semuanya. Dia berusaha untuk macam mana cara agar kehendak hawa nafsunya dapat dipenuhi sepenuhnya dengan tidak meninggalkan perintah Allah sepenuhnya. Ya, akhirnya direka ciptalah. Ya, buatlah sikit-sikit. Sekurangnya adalah 20% perintah Allah yang diikuti. Kalau ikut 100%, hawa nafsu kempunan. Ya, akhirnya ya ikutlah, tapi direka cipta dibuat makar sikit-sikit. Jadi bengkok. Allah jadi bengkok. Yang haram ditukar menjadi makruh. Yang wajib ditukar menjadi sunat umpamanya. Yang dosa besar dianggap jadi dosa kecil. Bayangkan. Perintah yang haram
Dilanggar dengan alasan apa? Darurat. Takkan memanjang darurat dalam hidup. Darurat. Itu tanpa dia sedari telah mengubah jalan Allah yang lurus menjadi bengkok. Naik kapal terbang. Berapa lama? 6 jam. Berapa? 7 jam. Naik kapal terbang pula, kapal terbang mungkin Aeroflot umpamanya. Ya salah siapa naik Aeroflot? Dikata apa? Murah. Macam mana tu? Tanya pula. Itu kami naik kapal terbang Aeroflot selama 7 jam. Lalu dihidangkan makanan semuanya haram. Kan kami perlu makan. Boleh tak makan yang haram atas alasan darurat? Jadi saya fikir bolehlah sebab darurat. Tak ada makanan yang lain. Sikit-sikit darurat. Baru terbang 7 jam. Dia kata, makan yang haram pun dimakannya. Kan air putih ada, buah ada. Tunggulah nanti landing banyak di bawah tu restoran. Darurat katanya. Apa darurat? Dengan sewenang-wenang. Menggunakan istilah darurat dalam agama. Dijadikan alasan untuk melanggar larangan Allah. Sehingga agama Allah yang lurus, ajaran Allah yang lurus, ya menjadi bengkok. Jadi bengkok. Rasa-rasa tidak merugikan kepentingan dunianya, diikuti agama lurus. Rasa-rasa lah. Oh, ini peraturan agama ini bagus nih. Kalau aku ikut 100%, nampaknya kepentingan duniaku tidak terjejas. Apalah ikut. Tapi jika rasa-rasalah peraturan Allah ini, bila diikuti sepenuhnya, dia fikir merugikan kepentingan dunianya, tanpa ragu-ragu konalah, pusinglah sana sini gini, carilah alasan dan gini. Orang-orang seperti inilah, kata Ibnu Katsir, bukan hanya sesat, tapi di dalam kesesatan yang jauh. Ya pastilah di akhirat ia berada dalam jahanam. Yuhibbun an takuna sabilullahi iwajan. Mereka suka bila agama Allah ni menjadi bengkok, menjadi lentur, bersifat elastis, mudah dipermainkan ikut kepentingan dirinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Suka sungguh jika ada pendapat tentang hukum hakam Allah yang macam getah. Dipanggil hukum getah. Boleh dilenturkan kanan kiri. Ikut kemauannya. Hukum Allah tidak boleh ikut sesuka hati kita. Ma'ilah, condong. Ma'ilah. Wahia mustaqimah. Walhal hukum Allah itu lurus. Kenapa nak dibengkok-bengkokkan? Dan tidak suka tengok orang lain ikut jalan Allah yang lurus. Oh, dia itu ekstrim sangatlah. Dia itu ekstrim sangatlah. Semua tak boleh menurut dia. Dia rigid sangat. Ya, kalau perkara itu haram, bagaimana mungkin kita hendak menghalalkannya? Memakruhkannya pun tak boleh. Kalau ia haram, haram. Bila perintah itu wajib, macam mana kita nak anggap ia sunat? Wajib katakan wajib, haram katakan haram. Dan itulah agama yang betul. Orang yang mengatakan wajib terhadap benda yang wajib, orang yang mengatakan haram terhadap benda yang haram, itu bukan ekstrim. Itu bukan ekstrim, itulah mutawasid. Itulah orang yang sederhana. Itu namanya sederhana, jemaah sekalian. Ya, dulu ada istilah wasatiyah ya. Wasatiyah. Itulah moderate. Orang moderate ini orang yang
mengharamkan benda yang haram, mewajibkan benda yang wajib, menghalalkan yang halal. Itulah moderate. Bukan ekstrim. Lawan moderate itu kan tafrid dan ifrat. Jika yang haram, jika yang sunnah dikatakan wajib, itulah ekstrim. Itulah ifrat. Sunnah diwajibkan. Makruh diharamkan. Tak boleh. Itu tidak mutawasih, itu tidak moderate. Atau yang wajib dianggap sunnah. Yang haram hanya dianggap makruh. Itu bukan moderate. Itu cuai. Itu taksir itu namanya. Orang moderate itu orang tengah-tengah. Yang merah katakan merah, biru katakan. Malangnya ada orang yang pikir, yang berpegang bahwa yang haram itu haram, yang wajib itu wajib. Wah, ini rigid orang ini, ekstrim sangat. Dia ikut, dia maunya, kemauannya itu apa kata agama itu mesti sesuai dengan selera dia. Maknanya itu bila kemudian dia lupa agama ini sebenarnya lurus. Orang mau ikut ke, tak mau ikut ke, tidak memberi pengaruh apa-apa kepada nilai kebenaran agama. Ingatkan agama ini milik Allah, Quran itu milik Allah, Allah itu sifatnya hak. Semua orang mengikuti kehendak Allah, nilai kebenaran agama Allah tidak bertambah. Semua orang menolak kebenaran Allah, agama Allah, nilai kebenaran agama Islam tidak berkurang. Ia berdiri sendiri. Mustaqimah, mustaqillah. Tidak memberi kesan apa-apa kepada agama Allah hakikatnya. Kesannya kembali kepada kita masing-masing. Baiknya atau buruknya. Itu kata Ibnu Katsir ya, uraiannya itu. Jadi saya tegaskan di sini jamaah sekalian, ada 3 sifat yang bila seseorang itu mempunyai 3 sifat ini atau salah satunya, ia confirm lah. Hak, la raibah. Ia berada di dalam kesesatan yang jauh. Bukan sesat, di dalam kesesatan. Beza ya kalimatnya. Dia sesat, mungkin sesat dari satu aspek saja. Adalah betulnya. Kan kita baru, oh dia itu sesat lah. Sesat apa dari segi apa dong? Tuh, cara berfikir itu sesat. Tapi tengok yang aman yang satunya betul. Tapi cara berfikir dalam hal ini dia sesat. Tapi kalau dia di dalam kesesatan, maknanya dalam diri orang itu tidak ada yang betul. Karena dia berada di dalam kesesatan. Ada 3 perkara, hati-hati pada 3 perkara ini. Ini kaitannya dengan ini orang yang berfoya-foya istilahnya di dunia ini. Jadi saya tegaskan lagi. Yang pertama, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Saya uraikan lebih. Orang-orang yang lebih mencintai dunia, dunia atas akhirat. Jamaah rahimakumullah. Allah menggunakan istilah yastahibbun. Coba berarti betul-betul ya. Bahasa Quran bahasa yang sangat indah, sangat unik dalam maknanya. Di situ gunakan kalimat yastahibbun, bukan yuhibbun. Terjemahan Melayu mungkin ahabba yuhibbu sama dengan istahabba yastahibbu. Yuhibbuna katalah alladzina yuhibbunal hayata, orang-orang yang mereka cinta. Cinta, yuhibbun cinta, mencintai. Yastahibun mencintai. Tapi berbeza maknanya, maksudnya.
Di sini Allah gunakan kalimah yastahibun, istihbab. Tambahan hamzah, sin, dan ta daripada habba menjadi istahabba. Ay ya talabu mahabbatis syai'. Baik. Kalau saya kata, ya saya suka mangga itu. Saya suka mangga itu. Uhibbu hadal manja. Saya suka mangga. Kalau saya hanya cakap uhibbu, saya suka mangga. Mangga. Tidak bermakna saya tidak suka yang lain. Gitulah. Saya masih suka pada yang lain juga. Saya suka jambu, katalah saya suka apple. Itu kalau saya gunakan ahabba yuhibbu. Ana uhibbu mangga. Okey. Saya suka mangga. Tidak bermakna saya tidak suka yang lain. Saya masih suka yang lain. Tapi ini, kalau saya kata astahibbu, bukan uhibbu, astahibbu al-manja. Saya telah menjadikan mangga, saya telah menjadikan mangga sebagai kecintaan diriku. Maksudnya apa? Kalau saya kata astahibbul manja, saya sudah hilang, tidak ada lagi perasaan suka, cinta kepada selain mangga. Faham ya? Kalau Allah kata alladzina yuhibbunal hayata dunya, orang-orang yang cinta dunia, betul. Salah satu daripada mereka cinta itu yakni kehidupan dunia. Tidak bermakna dia tidak mencintai yang lain. Mungkin masih mencintai akhirat, boleh. Mencintai itu masih banyak. Objek yang dicintainya masih banyak. Itu kalau ahabba yuhibbu. Tapi bila istahabba yastahibu, ingat istahabba yastahibu itu ya masih mana itolab syai kan, litolab. Yang belajar sorof tahulah. Hamzah sinta itu bermakna litolab dan juga bermakna lisayrurah. Jadi istahabba menjadikan dunia itu sesuatu yang dicintai, objek cintanya. Sehingga orang itu sudah tidak ada lagi keinginan, rasa cinta dan suka kepada selain dunia. Bahaya tak bahaya? Sangat bahaya. Saya ulangi. Saya uhibbu mangga. Tidak bermakna saya tidak suka yang lain. Yang lain pun saya suka. Dari sekian banyak yang saya suka, satu di antaranya mangga. Itu uhibbu. Tapi kalau saya kata astahibbu mangga, mangga itulah satu yang menjadi kecintaan saya mendarah daging. Sehingga saya tidak ada rasa suka sedikit pun pada selain mangga. Dan ayat ini bermaksud seperti itu. Alladzina yastahibbunal hayata dunya. Anda boleh bayangkan. Sebesar apa kecintaan orang ini kepada kehidupan dunia. Sulit nak bayangkan. Sebesar apa ketergantungan hati orang ini terhadap dunia. Sebesar apa nilai dunia dan bagi orang ini. Karena dalam hati orang yang sebenarnya sudah tidak ada ruang untuk mencintai selain dunia. Lawan al-hayatul dunia itu al-hayatul akhirat. Maknanya dalam diri orang ini tidak ada ruang sikit pun untuk mencintai akhirat. Waliyadzubillah. Dalam diri orang yang Allah sebutkan ini sudah tidak ada ruang sikit pun untuk mengingati akhirat.
Karena hatinya sudah dipenuhi dengan perasaan cinta pada al-hayatud dunia saja. Fikirannya hanya untuk al-hayatud dunia saja. Semua gerak-geriknya hanya al-hayatud dunia. Paham ya, itu mana istihbab. Kita dapat makna pengertian sebenarnya zaman kalau kita tahu bahasa Arabnya. Dalam terjemahan tidak ada. Kalau kita boleh bezakan makna ahabba yuhibbu dan istahabba yastahibbu. Antara hubbun dengan istihbab tak sama. Ya dulu ala kaunihim, kalimah yastahibbun ini menunjukkan bahwa keadaan orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini fi nihayatil mahabbah, Allahu akbar, lil hayatid dunyawiyah. Mereka telah berada di kemuncak kasih sayangnya kepada kehidupan dunia. Sehingga tidak ada ruang dalam hatinya untuk mencintai akhirat. La yakunul insanu kadzalika. Tidaklah orang yang seperti itu menjadi illa idza kana ghafilan anil hayatil akhirah. Kecintaan orang yang seperti itu pada dunia tidak mungkin berlaku bagi seseorang kecuali dia sudah lupa sama sekali akan kehidupan akhirat. Akan kehidupan akhirat. Dan inilah ya mas sekalian, nihayatus sifatil madmumah. Kemuncak sifat tercela bagi seseorang. Dahsyat ya, sangat-sangat dahsyat. Nihayatus sifatil madmumah. Istihbabul hayati dunya itu nihayatus sifatil madmumah. Menjadikan kedua-dua itu satu yang dicintai sehingga tak ada ruang untuk mencintai akhirat. Itu kemuncak sifat yang tercela dari seseorang. Wan ma'ayibi hadil hayatil dunya, sedangkan al-mahbub, sesuatu yang dicintainya, yakni hayat dunia itu penuh dengan cacat cela dan kekurangan. Dunia tidak sempurna. Dunia itu penuh dengan cacat cela, jemaah sekalian. Al-hayat dunia itu penuh dengan cacat cela, kekurangan. Tetapi ia jadikan objek satu-satunya untuk dia curahkan kecintaannya. Hatinya sudah terikat dengannya. Sebab itu kalau Allah kata orang sesat yang di dalam kesesatan memang patut. Kenapa begitu? Kenapa menjadikan al-hayat dunia sebagai satu saja yang dicintai? Itu merupakan kemuncak sifat tercela yang dimiliki oleh seseorang. Li'anna hadhil hayatid dunya, karena kehidupan yang sekarang ini mausufatun bi anwa'in katsirah. Allah beri sifat dengan sifat yang bermacam-macam minal uyub, daripada sifat kecacatan dan kecelaannya. Banyak sifat-sifat tercela dunia, sifat-sifat tercela bagi kehidupan dunia yang Allah sebutkan. Banyak sekali. So bagaimana mungkin orang menjadikannya sebagai satu yang dicintai, sedangkan dia itu penuh dengan sifat-sifat tercela padanya. Contoh, yang pertama, bisababi hadhil hayat infatahat abwabul alam wal asqam wal ghumum wal humum wal makhaif wal ahsan. Dengan asbab kehidupan yang dunia ini, orang yang mencintai kehidupan jemaah terbukalah
Orang yang menjadikan hari Senin ini sebagai satu yang dicintai bermakna orang itu telah membuka pintu. Pintu apa? Pintu penderitaan, pintu rasa sakit, pintu sedih, pintu takut, pintu. Pelik sungguh. Sesuatu yang dicintai, kecintaan seorang pada sesuatu justru akan mengakibatkan rasa takut, rasa tak tenang, rasa tak tentram, rasa... Dan itulah dunia. Semakin kuat cinta orang pada dunia, maka semakin tambah rasa takut dan kekhawatirannya. Luar biasa. Takut hilang, takut mati, takut tua, takut sakit, takut semua takut. Paling takut. Saya kadang-kadang apa ya? Iyalah kalau terlalu cinta dunia kan takut macam-macam ya. Takut kena rompak, takut. Bila ada gempa bumi paling Masya Allah. Yang kedua, anna hadhil ladzati fil haqiqah la hasila laha illa daf'al alam. Sesungguhnya kelezatan, menikmati, mencintai kehidupan dunia ini pada hakikatnya tidak akan berjaya. Orang tidak akan berjaya mencapai kelezatan hidup dengan mencintai kehidupan. Tidak mungkin. Okelah, orang yang masih fakir pasti cita-citanya, kalaulah aku kaya macam dia, pasti aku bahagia. Pasti aku bahagia. Lalu coba tanya kepada yang sudah memiliki apa yang diidamkan oleh fakir. Adakah Tuhan oh tidak, saya tahu. Kamu tak tahu. Kamu lagi senang, kamu boleh tidur di mana-mana. Mengantuk, kamu boleh tidur di mana-mana, tak ada kekhawatiran. Kamu sedang mengantuk, katalah tiba-tiba di bus stop, kamu boleh tidur di bus stop. Tenang, tanpa khawatir. Bahkan kamu boleh mimpi yang indah. Orang macam saya, mana boleh mengantuk tidur di bus stop? Takut. Awak lagi senang, kawan. Awak makan apa pun sedap. Makan nasi dengan ikan kering pun sedap, makan itu pun sedap. Semua sedap. Makanan bagi kamu. Dan tak ada kekhawatiran. Makan apa? Orang macam saya ini Allah. Makanan semuanya macam hambar. Itu sudah tak suka. Nak makan pun takut. Takut lagi. Awak orang macam apa ni lagi bahagia. Kena hujan, kena panas, sehat walafiat. Orang macam saya ni jangan kena hujan. Terpecik gerimis pun demam 1 minggu. Takut lagi. Awak nak keluar seorang-seorang. Tak ada masalah. Tenang. Tanpa ada pengawal. Keluar seorang-seorang. Orang macam saya ini, manalah berani seorang-seorang keluar. Saya terpaksa bawa 5 orang untuk bodyguard. Awak malam tidur di rumah, pintu tak berkunci, tenang. Orang macam saya kadang nak tidur. Bukan hanya pintu dah berkunci. Gate sudah berkunci. Ada alarm lagi. Pintu rumah, pagar rumah pun ada elektrik. Bahkan ada pagar, itu pun karena tak boleh tidur. Pikirannya. Tidak mungkin orang akan mendapatkan ketenangan yang hakiki melalui kehidupan dunia. Tidak mungkin. Bi khilafil ladzatil ruhaniyah fa innaha fi anfusiha ladzatun wa sa'adah. Berbeza dengan kelezatan kenikmatan ruhani. Karena itu adalah kebaikan kelezatan yang hakiki. Akhirat itu bersifat ruhaniah, ya Mas sekalian. Dunia itu bersifat zahiriah, mata yang melihatnya, lidah yang merasakannya, kan begitu kan? Telinga yang mendengarnya,
tangan yang memegangnya. Bagaimana hajar rohani boleh tenang? Yang tenang mata melihat. Berbeza dengan kehidupan akhirat. Itu bersifat rohani. Dan bila kenikmatan itu kenikmatan rohani, bersifat kekal dan abadi. Saya yakin, jamaah pasti ada pengalaman pribadi. Contoh kecil, kalau kecil aja ya. Mudah-mudahan jamaah sudah ada pengalaman itu. Kalau belum ada pengalaman, coba ingat-ingat semula, insya Allah pernah. Masa kita makan sama kawan, yang paling kita sukai, pasti kita gembira. Gembira, oh gembira semalam saya jumpa kawan, makan sama-sama. Bahagia, makan. Ya makan itu kan benda yang nampak yang zahir kan. Lidah merasa, mata melihat, tangan memegang. Saya gembira sekali. Tapi berapa lama agaknya kegembiraan yang kita rasakan semasa dengan sebab makan bersama kawan, makan yang lezat tadi. Berapa lama bahagianya hati ya, ketika orang dinobatkan jadi juara, katalah. Pemain bola sepak dapat juara, lompat-lompat. Berapa lama agaknya? Rasa gembira di mana hormon adrenalinnya terpacu keluar melompat. Seminggu, 2 minggu, atau tidur paginya masih melompat-lompat. Memang bahagia. Bandingkan dengan kebahagiaan rohani, katalah jamaah ada pengalaman, rindu sangat nak pergi umroh, rindu sampai haji, dan berjaya. Tiba dapatlah ruang duduk di raudhah dengan tenang. Dengan dapat zikir khusyuk, solat dengan khusyuk, baca Quran dengan khusyuk, di Raudhatul Multazam, menghayati, faham apa, sehingga benar-benar dialog kita dengan Allah, kita baca Al-Quran hidup. Tanpa kita sedih, tiba-tiba merinding, meremang kulit, mata mengalir sampai menangis. Tenang. Saya yakin kebahagiaan itu tidak boleh dibeli. Ya, dan orang ingin lama lagi, ingin lama lagi, ingin lama lagi. Tak akan bosan. Bahkan merinduinya pula. Ya, rasanya tak cukup lah Allah. Kenapa lah? Lusa kita kena balik. Rasanya belum cukup, puaslah saya. Malam hari itu saya betul-betul puas. Itu kebahagiaan rohani. Kebahagiaan dunia sekejap saja. Ya. Dalam buku Dr. Agung Mustafa ya. Kebahagiaan dunia kan kebahagiaan indrawi dipanggil. Hanya kita memanipulasi otak aja. Pertama kali kita makanan yang paling kita sukai, pasti gembira, melompat, wah, happy sungguh. Maklum, makan makanan yang paling sukai kali pertama. Coba Anda makan makanan yang paling kita sukai itu sehari 3 kali selama 1 bulan. Sudah tidak rasa apa-apa. Otak sudah biasa. Saraf lidah yang mengantar maklumat ke otak. Melalui jaringan saraf yang sangat halus, impak elektrik masuk otak kena tak terkejut. Pertama kali terkejut, mata buka, melihat pemandangan yang indah. Sampaikan maklumat pada otak belakang. Otak terkejut, indah, terkejut. Itu yang cantiknya aja. Tapi coba pandanglah pandangan yang indah itu 1 hari suntuk selama 1 minggu. Otak lama-lama dah lali dah imun dah, tak cantik lah. Balik aja lah, dah bosan lah, macam itu juga. Kenapa kita mula-mula datang begitu melompat-lompat kegembiraan, tapi setelah seminggu di situ dia bosan? Itulah kalau kita mencari kelezatan yang zahir. Berbeza dengan orang mendapatkan kelezatan kenikmatan rohani. Nak tambah, nak. Kata Dr. Hamka dalam tasawuf modern, ibarat menyelam laut. Makin dalam, makin asik. Makin dalam, makin kagum. Makin dalam. Makin tak nak keluar. Nak timbul ke lautan. Karena rupanya mengasihkan manusia. Sementara kenikmatan kelezatan dia, ibaratnya haus minum air laut. Minum makin haus. Jadi tak puas-puas. Subhanallah. Yang ketiganya, kenapa dunia ini penuh dengan cacat celah?
Alangkah jahilnya, alangkah sesatnya seseorang menumpukan, mencintai dunia satu-satunya. Sedangkan yang dicintai itu penuh dengan cacat celah. Cacat celah yang ketiga. Cacat celah yang ketiga, anna sa'adati hadhil hayat munghasatun bisababil inqita wal inqirar wal inqita. Kebahagiaan, ketenangan, mencintai al-hayatud dunia itu akan terhenti. Ada terhenti, ada tempoh tamatnya. Inqita. Bila sama ada kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita. Kadang-kadang kita belum meninggalkan dia, dia pun meninggalkan kita. Tetapi rasa bahagia memiliki itu sudah terputus. Dulu pernah saya ceritakan kan. Lain atau sama aja makan. Serupa atau sama coba. Ketika kita mula-mula pindah rumah baru. Belum punya rumah, dapat rumah baru. Seronoknya luar biasa sama rumah baru. Dia luar biasa. Tapi setelah duduk di situ 45 tahun. Keseronokan tinggal di rumah itu kan berbeza dengan 40 tahun yang lepas. Kita belum meninggalkan rumah itu pun belum meninggalkan kita. Bahkan minta maaf. Al-hayatud dunia, benda yang zaini, yang pada mulanya menjadi asbab kita mendapatkan kepuasan, suatu hari akan menjadi penyebab rasa sakit. Ya. Dulu mungkin rasa seronok sungguh lah. Bila berjaya memakai kasut yang 7 inci. Kasut 7 inci. Wah, puas rasanya. Mula-mula beli karena inilah 7 inci. Sehingga ketinggian tambah 7 inci lah. Puas sungguh 7 inci. Kasut itu sekarang masih elok. Belum meninggalkan kita. Kita pun belum meninggalkan kita. Tapi coba pakai semula kasut itu. 45 tahun dahulu, membahagiakan kasut itu. Kan coba pakai itu. Malah menjadi puncak kesengsaraan kita yang sekalian. Apa saja. Itu namanya inqita, terputus. Dan yang keempat, al-hayatud dunya itu kan haqiratun qalilatun. Sesuatu yang hakikatnya hina dan sedikit. Maka simpulannya, fala yajibu hadhil hayat illa man kana fala yuhibbu. Maka seyogyanya sepatutnya tidak adalah orang yang mencintai atau menjadikan dunia sebagai kasihnya ini kecuali mangkana ghafilan, kecuali orang yang alpa, yang lalai, yang tak kenal akan cacat celahnya. Hanya orang yang tidak mengenali cacat celah, kekurangan hadudan saja yang pasti akan menjadikan dia sebagai kekasih satu-satunya. Sekaligus melupai akan fadailul hayatir ruhaniyah al-ukhrawiyah. Sekaligus orang itu telah melupakan keutamaan, kehidupan ruhaniyah yang sifatnya ukhrawi. Ingat, Allah ingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surah Al-A'la adalah. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan yang sekarang wal akhiratu khairu wa abqa.
Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Akbar. Paham ya? Itu dunia. Yastahibbun. Ya. Tolong pahami kalimah yastahibun ya, bukan yuhibbun tapi yastahibun. Bukan hubbun tapi istihbab. Saya ulangi, karena ini penting. Kalau yuhibbu, mana kita menyukai benda itu. Aku uhibbu, ana uhibbu hadhi tamra. Aku suka buah ini. Maknanya tidak bermakna tidak suka buah yang lain. Buah yang lain pun suka juga. Termasuk yang sukai buah. Jadi banyak yang sukai. Objeknya banyak. Tapi kalau astahibbu, astahibbu hadhi tamar. Aku suka buah ini, maknanya satu-satunya yang paling suka itu, yang lain langsung tak. Dalam hatinya tak ada lagi rasa suka pada selain. Bukankah itu orang yang sesat? Ya. Sifat yang kedua, hati-hati ini. Sifat yang kedua dalam ayat ini, Allah sebut wa yasudduna an sabilillah. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka menghalang, menutup daripada jalan Allah. Allahu Akbar. Mereka menutup, mereka menghalang daripada jalan Allah. Apalah maksud menutup atau menghalang jalan Allah? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, setelah Allah memberitahu kita bahwasanya orang yang punya sifat istihbabud dunya itu adalah orang yang sesat di dalam kesesatan. Satu itu pun sudah membolehkan orang itu dalam kesesatan. Tambah lagi, bukan sekadar mencintai dunia, ditambah lagi satu, mana'al ghair, menghalang orang lain, menghalang diri sendiri atau menghalang orang lain minal wusuli ila sabilillah, untuk sampai mengikuti jalan Allah. Dan itu luar biasa. Kalau mencintai sahibullah itu disebut dolun, dia sesat. Menghalang orang lain mengikuti jalan Allah, ia disebut mudillun, menyesatkan. Orang jenis apa ini? Dia sesat dan dia berusaha menyesatkan orang lain. Dolun mudillun. Dolun karena ia menjadikan dunia satu-satunya menjadi kekasih hatinya. Mudillun karena menghalang orang lain daripada mengikuti jalan Allah. Jangan, tak baik. Kamu tak akan maju kalau kamu ikut macam ini. Kamu masih muda. Tak sepatutnya lah kamu beragama macam ini. Kamu boleh buatlah perintah agama macam ini, nanti tunggu bila dah tua. Baru sesuai. Ini awak masih muda. Muda hanya sekali. Manfaatkan peluang. Kalau betul-betul, kalau kita betul-betul nak ikut agama ini, bila kita nak maju, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Berkempen pula. Mengkempenkan jalannya yang salah kepada orang lain, supaya orang lain ikut dia. Itu namanya mudillun. Menyesatkan. Sempurna sudah gelaran dia. Dolun, mudillun. Sesat dan menyesatkan. Astaghfirullahaladzim. Fal martabatul ula, tingkat yang pertama, yakni dia mencintai dunia, kaunuhum dolin, mereka itu kategorinya orang-orang yang sesat. Wal martabatut taniyah, tingkatan yang kedua, menghalang orang lain, yakni kaunu sadina sabillah, kaunuhum mudillin, sesat dan menyesatkan.
Minta maaf, sekali minta maaf. Bukankah predikat sesat dan menyesatkan itu yakni predikat yang melekat pada diri iblis? Saya ulangi. Bukankah sesat dan menyesatkan itu predikat yang melekat pada diri iblis? Iblis itu sesat dan menyesatkan. Coba, apalagi gelaran, apalagi predikat yang lebih teruk daripada gelaran sesat dan menyesatkan yang disandang sebenarnya dimiliki oleh iblis dahulu. Iblis ini sesat dan menyesatkan. Rupanya ada manusia yang punya sifat itu. Minta maaf, jadi kalau dijejerkan, ditarafkan, ini tarafnya sama dengan iblis. Maaf, katalah kalau dalam majlis, maknanya duduknya sebelah menyebelah dengan iblis. Karena sama perangai dia, sifatnya sama. Dia sesat dan menyesatkan. Subhanallah. Itu nomor 2. Jadi luar biasa kesesatan yang dilakukan oleh orang ini. Orang sesat itu pun sebenarnya jamaah sekalian sudah sesuatu menakutkan. Tapi sekurang-kurangnya yang akan menanggung madaratnya dia sendiri. Dia sesat. Itu pun sudah dahsyat. Tapi paling tidak dia seorang yang rugi. Sebaliknya jika orang sesat ini sudah melakukan operasi, sudah buka kedai, nama kedainya ini Syarikat Penyesatan. Akhirnya ramai yang jadi sesatkannya. Dia dosa karena sesatnya, tambah lagi dosa karena menyesatkan orang lain, tambah lagi tambahan dosa dengan sebab orang lain sesat karenanya. Setiap orang yang disesatkan berdosa dan dia pun dapat dosa sebanyak yang disesatkannya. Kan begitu dalam ketentuan agama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa coba nilai orang itu di hadapan Allah seperti apa? Adakah masih dianggap sebagai manusia makhluk yang mulia? Atau jangan-jangan minta maaf sudah sejajar, sebaris dengan iblis laknatullah alaih. Itu dia. Dan yang ketiga, apa sifat yang ketiga dalam ayat ini? Wa yabghunaha 'iwaja. Dan mereka berusaha menjadikan jalan Allah yang lurus itu menjadi bengkok. Iwaj. Bengkok. Walaupun bengkok tidak banyak, yang cuma tidak begitu nampak, tapi itu pun satu kesalahan. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini memberi pengajaran pada kita begini. Al-idlal ala martabataini. Idlal, bukan dol ya. Kalau dolal itu kesesatan. Idlal, menyesatkan. Menyesatkan orang lain, idlal, bukan dol ya. Itu ada 2 tingkatan. Ya, ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, annahu yas'a fi saddil ghair wa man'ihi minal wusuli ilal manhajil qawim was siratil mustaqim. Penyesatan, bukan kesesatan. Idlal, bukan dolal. Ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ia berusaha menghalang orang lain, menutupi jalan bagi orang lain, untuk mengikuti manhaj yang lurus, jalan yang lurus,
jalan kebenaran. Sehingga orang lain menjadi sesat. Karena dia berusaha menghalang mereka, jangan ikut ini, jangan ikut, jangan ikut. Itu penyesatan tingkat pertama. Sehingga orang lain gagal mengikuti jalan yang lurus karena ada halangan. Karena ada halangan. Mereka yang diyakini sebenarnya belum tahu betul bahwa jalan yang nak diikuti itu salah atau betul. Belum tahu. Tapi karena sudah dihalang, ya tak nampak lah. Peringkat kedua, penyesatan. Dalam ayat ini ya, bukan dalam ayat yang lain. Apa dia? Ayyas'a fi ilqa'i syukuk wasyubuhat fil madhabil haqq wa yuhawilu taqbiha sifatihi bikulli ma yaqdiru alaihi minal khiyar. Berusaha untuk menimbulkan keraguan pada diri orang lain, syubhat terhadap jalan yang lurus. Bagaimana supaya orang lain sesat? Ditimbulkan keraguan tentang keraguan atau syubhat, syukuk terhadap jalan yang lurus itu. Jalan itu betul, tapi dijelaskan, diterangkan kepada orang lain dengan cara penjelasan yang boleh menimbulkan keraguan, sehingga orang lain itu meragui akan kebenaran sesuatu itu. Meragui kebenaran Islam, meragui kebenaran ajaran Nabi, meragui kebenaran Al-Quran. Karena memang ditimbulkan keraguan. Cobalah kamu pikir betul-betul. Betul ke Islam kata macam ini? Jangan-jangan agama Islam ini kebenarannya masih perlu diragukan lah. Masih perlu dikaji semula lah nampaknya. Ini panggil ilqa'us syubuhat. Bila benda yang benar sudah tidak lagi nampak benar, tapi nampak samar-samar, apa orang itu masih akan dapat petunjuk? Sesat ya mas kalian. Benda itu benar, tapi kita melihatnya masih samar-samar. Ya, benar ke tidak? Jangan-jangan salah, jangan salah. Timbul sangka, sesat kita. Nah, orang ini telah melakukan dua jenis penyesatan. Penyesatan yang pertama, dihalang orang lain mengikuti kebenaran. Bukan dengan cara menimbulkan keraguan terhadap kebenaran, syubhat terhadap kebenaran, tapi dihalangi. Dengan macam-macam cara. Mungkin disogoknya dengan uang ringgit, mungkin dipaksanya dengan kekuasaannya. Ya mungkin banyak dengan ideologi yang barunya. Orang boleh saja tengok Qarun menyesatkan orang lain. Fir'aun menyesatkan orang lain. Dengan segala kekuasaannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya. Nah, itu menghalang. Sehingga orang yang bodoh jadi mangsanya. Yang kedua bukan dengan cara kekuasaan itu. Dengan cara menimbulkan keraguan. Syubhat terhadap kebenaran itu. Sehingga benda yang benar dijelaskan sedemikian rupa, diperlihatkan sedemikian rupa, sehingga orang menjadi ragu, meraguinya. Iya ya, kalau fikir betul-betul, jangan-jangan memang Islam ni tak ada. Itu macam tak kena lah. Macam mana Nabi Muhammad ni katanya boleh memberi syafaat kita ya? Saya Nabi sendiri pun menyuruh kita mendoakannya. Allah suruh kita baca salawat kata Nabi kan. Sallu alaihi. Wahai umat Islam, mukmin, salawatlah kepada Nabi. Lalu kita tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana salawat pada Nabi? Ya qulu, katakan,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ila akhir ayat. Iya ya. Nabi pun masih suruh kita atas perintah Allah. Allah pun suruh kita berdoa, mendoakan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Doa lepas azan tu kan kita mohon pada Allah untuk Rasulullah kan. Ati Muhammadil wasilah. Ya Allah, berikanlah pada Muhammad Nabi itu wasilah. Syafaat. Bagaimana Nabi akan memberi syafaat pada kita? Dia sendiri pun suruh kita memohonkan kepada Allah agar bersyafaat. Kenapa ya kita tak minta langsung kepada Allah syafaat? Kenapa mengharapkan syafaat Rasulullah? Sedangkan Muhammad pun masih suruh kita memohonkan syafaat. Nah, kalau diuraikan seperti itu, orang yang fikirannya kosong pasti, iya ya, jangan-jangan memang tak betul lah. Jangan-jangan memang Nabi Muhammad ini tak layak nak bagi syafaat. Kalau tak layak bagi syafaat, kenapalah kita mengharapkan syafaat Rasulullah? Buktinya apa? Buktinya Nabi suruh kita berdoa pada Allah agar Allah bagi izin pada Nabi syafaat. Nabi sendiri buat pengakuan di dalam Al-Quran. Allah suruh Nabi buat pengakuan dalam Al-Quran. Aku ni bukan malaikat. Aku tak tahu benda yang gaib. Aku tidak boleh beri kamu manfaat. Aku tidak boleh tolak kamu madarat. Iya ya, Nabi sendiri pun maknanya. Bahkan aku pun tak tahu apa yang Allah nak perlakuan atas diri aku. Oh, maknanya Nabi macam kita lah. Bila Nabi itu macam kita, lalu kenapa kita mengharap sangat pada Muhammad? Jangan-jangan kita tertipu. Tengok. Mungkin kalaulah ayat Quran yang berkaitan dengan Nabi kita jelaskan seperti itu. Orang awam bibir kosong pasti. Iya ya, jelaslah. Berbeza dengan orang Kristen. Orang Kristen dia yakin bahwa Jesus Christ ini akan menjadi penyelamat dia. Dia tak suruh kita mohon pada Allah agar Allah selamatkan Jesus Christ. Karena dia akan menyelamatkan kita. Kita yang masih disuruh oleh Allah berdoa untuk Rasulullah. Macam mana dia menyelamatkan kita? Jangan-jangan betul lah apa kata orang Kristian. Ini namanya subuhat. Namanya subuhat. Itu belum kisah tentang Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsin kan. Yang konon dibujuknya Zaid supaya menceraikannya karena Nabi nak kahwin. Ini subhat luar biasa dahsyatnya. Sehingga kebenaran mutlak Al-Quran ini kebenaran mutlaknya Mas Dilan. Daripada alif hingga ya tidak ada la raiba fi. Tapi karena pemahamannya tidak betul, uraian penjelasan tidak betul, sehingga menimbulkan syubhat, menimbulkan keraguan pada pendengar, sehingga pendengar tidak lagi menerima, meyakini Quran sebagai kebenaran mutlak. Itu contoh, termasuk contoh menyesatkan orang. Manisnya gula itu kan sesuatu yang benar, diakui oleh semua orang. Tapi karena orang ini belum pernah merasakan manisnya gula, macam mana supaya orang ini tidak meyakini manisnya gula? Paling tidak meragukannya. Pertama, ya dihalanglah. Jangan sampai merasakan gula. Jangan sampai dia merasa pada peluang untuk rasa gula. Kalau rasa gula, habis kita. Dihalang. Itu satu. Yang kedua, macam mana nak menemukan syubhat terhadap manisnya gula? Ya mungkin tak, orang yang rasa gula manis itu lidah dia tak betul. Lidah itu bermasalah. Saraf-saraf yang ada lidahnya sudah bermasalah. Dokter bagi tahu sehingga dia tak boleh bezakan antara manis dan pahit. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ada dua jenis idlal dalam ayat ini. Kedua-duanya dosa besar. Sama ada yang pertama yakni saddul ghairi wa man'uhu minal wusuli ila manhajil qawim was siratil mustaqim.
menghalang orang lain untuk mengikuti manhaj yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang betul. Mungkin dengan kekuasaan, mungkin dengan ugutan, mungkin dengan pengaruh, mungkin dengan harta, mungkin dibeli, mungkin bla 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 bla. Yang kedua, ilqa'us syukuk was-subuhat. Menimbulkan keraguan dan syubuhat ke atas kebenaran itu. Sehingga kebenaran mutlak, kebenaran yang sifatnya mutlak, tiba-tiba tidak lagi diyakini oleh orang sebagai kebenaran mutlak, tapi sudah mulai diragui kebenarannya. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Sehingga jika orang itu kemudian tidak mengikuti kebenaran, tidak rasa bersalah, karena dia sudah tidak yakin lagi bahwa itu benarnya mutlak. Dia hanya boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Dalam ayat ini ada dua jenis kesesatan itu. Nah, bila orang punya tiga sifat ini, jamaah sekalian, menjadikan dunia satu-satunya yang dicintainya, dan hatinya sudah tertutup rapat, tak ada ruang sikit pun untuk mencintai akhirat. Yang keduanya menghalang orang lain daripada mengikuti ajaran Allah. Dan menjadikan agama Allah jadi bengkok, yang lu jadi bengkok itu syubhat. Kalau disebutkan dua saja. Orang ini dolun, sesat. Dari segi dirinya sendiri sudah sesat. Dan menyesatkan, mudillun. Patutlah Allah kata, ulaika fi dolalin mubinin. Allahu Akbar. Mereka itu berada di dalam, ya, bukan sesat, di dalam kesesatan yang jauh. Susah nak menggambarkan. Susah nak menggambarkan. Pasal berada di dalam kesesatan. Fi dolal. Bukan sesat saja, di dalam. Kesan yang jauh. Waliyadzubillah. Kita sudah jelas tuh. Orang yang seperti ini hidupnya di dunia, di mana di akhirat di mana tempatnya, ya sudah jelas lah itu. Sudah jelas. Itu akibat orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia. Dunia dipandangnya, dilihatnya tidak sebagaimana yang semestinya. Kehidupan dunia tidak dilihat, tidak difahami sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Wa'iyadzubillah. Agar supaya kita dapat melihat kehidupan dunia ini sebagaimana yang semestinya, yang sepatutnya, yang sewajarnya. Tidak ada cara lain kecuali ikut apa kata Quran. Quran kata kepada kita, apa itu dunia? Kita tanya, ya Allah, ya Tuhanku, atau baik Quran, kami nak tanya engkau, kamulah Quran. Sebenarnya al-hayatud dunia ini apa hakikatnya? Tanya Quran, Quran akan menjawab. Jangan tanya kepada fahaman materialisme. Jangan tanya pada golongan sosialisme. Jangan tanya pada orang yang abdud dunia. Pasti jawabannya lari. Tanyalah pada Al-Quran. Quran, kami nak tahulah al-hayatud dunia yang sebenarnya itu seperti apa, sehingga kami dapat memperlakukannya sebagaimana yang engkau maukan. Selamat kita. Tidak ada cara lain untuk mencari jawaban kecuali tanyalah Al-Quran. Antum tas'alun wal Qur'anu yujib. Ada satu kitab yang sangat menarik. Saya pernah beli dahulu tahun 91 kalau tidak salah. Ada kesempatan itu jalan-jalan di kedai di Makkah, tiba-tiba jumpa bukunya kecil aja. Sekarang saya cari sudah hilang, tak tahu siapa yang pinjam. Misalnya sangat cantik, buku itu kecil, taklah tebal sangat. Ya mungkin dalam lebih kurang 300 atau 400 muka halamannya. Tajuknya menarik. Al antum tas'alun wal Qur'an yujib.
Kamu bertanya, Quran menjawab. Rupanya apapun pertanyaan kita tentang masalah kehidupan ini, Quran ada jawabannya. Tak hebat macam mana. Sekarang saya yakin karena yang menjawab Quran. Walaupun ada kan tanyalah Ustaz, kan ada kata Ustaz. Bukan tak yakin, tapi kan lebih meyakinkan bila yang menjawab Al-Quran kan. Tapi itulah, saya cari-cari sekarang sudah hilang, tahu mana. Ya, menyesal juga lah. Mungkin ada orang pinjam tak pulangkan ke, atau saya lupa letak, wallah. Itulah jamaah sekalian. Mudah menjadi peringatan bagi saya. Dan sebenarnya ada satu poin yang saya belum sempat yakin, insya Allah kita sambung pada kesempatan yang lain, yakni kalimat dolar. Quran ada istilah dolalun dan dolalah. Ada tak kan? Dolalun kesesatan, dolalatun pun kesesatan. Apa bezanya antara dolalun dan dolalah? Itu ada perbezaan. Juga tidak sama. Kalimat yang berbeza Quran maknanya pasti berbeza. Walaupun terjemahan sama. Dolalah itu apa? Dolalatun itu digunakan untuk apa? Dolalun itu digunakan. Tak sempat saya sampaikan. InsyaAllah bila ada kesempatan nanti saya akan jelaskan. Itu saja, mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.